PT Vika TR Teknologi Mobilitas Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih 2 digit pada semester 1 2026. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk membukukan laba bersih sebesar 10,08 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 25% ini ditopang oleh lonjakan penjualan bus listrik serta pemulihan industri komponen otomotif. PT Vika TR Teknologi Mobilitas Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih 2 digit pada semester 1 2026. Emiten berkode saham Vika TR ini mengantongi laba bersih sebesar 10,08 miliar rupiah. Capaian ini tumbuh 25% secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,05 miliar rupiah. Lonjakan profitabilitas sejalan dengan realisasi penjualan bersih yang melesat 56% menjadi 646,62 miliar rupiah. Sementara itu laba usaha perseroan meroket menjadi 16,02 miliar rupiah berkat efisiensi operasional dan optimalisasi struktur biaya internal. Direktur Utama Vika TR A. Ardiansyah Bakri menyampaikan capaian positif ini mencerminkan ketahanan bisnis di segmen kendaraan listrik komersial dan suku cadang. Sepanjang semester pertama, perseroan telah menyerahkan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter kepada Transjakarta. Dengan tambahan tersebut, perseroan kini menguasai sekitar 30% armada bus listrik Transjakarta dengan total kumulatif 152 unit. Selain itu, perseroan memperluas penetrasi ke sektor logistik dan korporasi melalui pengiriman kendaraan listrik Transporten Lokon di Malang, Jawa Timur. Memasuki semester kedua tahun 2026, perseroan tengah memproses pesanan bus listrik dalam jumlah besar untuk peremajaan armada transportasi publik di Jawa Tengah. Pengiriman armada bus listrik untuk Jawa Tengah dijadwalkan mulai terrealisasi pada kuartal ketiga tahun ini. Di sisi lain, perseroan sedang memproses pendaftaran aksi korporasi berupa right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Sebagian besar dana right issue tersebut akan dialokasikan untuk mendanai pengembangan bisnis solusi kendaraan listrik berbasis skema sewa. Berbagai sumber, IDX Channel. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca dagang Indonesia kembali mengalami defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 0,45 miliar dolar Amerika. Defisit tersebut melanjutkan kondisi Mei 2026 yang juga mencatatkan defisit 1,61 miliar dolar sekaligus memperpanjang berakhirnya tren surplus neraca dagang selama 72 bulan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan neraca dagang Indonesia kembali mengalami defisit pada Juni 2026 sebesar 0,45 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit tersebut sekaligus memperpanjang berakhirnya tren surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, defisit Juni 2026 terutama dipicu oleh sektor minyak dan gas yang mencatatkan defisit sebesar 3,49 miliar dolar Amerika Serikat. Tercatat komoditas hasil minyak dan minyak mentah menjadi penyumbang utama defisit tersebut. Defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Defisit pada bulan Juni tahun 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas, yaitu defisit sebesar 3,49 miliar US dollar dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan juga minyak mentah. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar 3,04 miliar US dollar, adapun komoditas dengan penyumbang surplus utama yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati di HS 15. Meski demikian, neraca perdagangan non-migas masih membukukan surplus sebesar 3,04 miliar dolar Amerika Serikat yang ditopang oleh ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.
Secara kumulatif, sejak Januari hingga Juni 2026, neraca dagang Indonesia masih mencatat surplus 3,58 miliar dolar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Indonesia kembali mengalami deflasi pada bulan Juli 2026. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen turun 0,14% secara bulanan, terutama akibat anjloknya harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, cabai, hingga telur ayam ras. Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada Juli 2026 menunjukkan deflasi sebesar 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara secara tahunan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 2,88%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi Juli terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,89%, dengan andil terhadap deflasi nasional mencapai 0,26%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Sementara itu, 27 provinsi di Indonesia mengalami deflasi, sementara 11 provinsi mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,37%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Barat sebesar 0,38%. Tim Liputan, IDX Channel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk membukukan pendapatan sebesar 4,69 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, pencapaian ini ditopang oleh pertumbuhan bisnis penyewaan menara serta akselerasi jaringan fiber optik. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel mencatatkan pertumbuhan bisnis positif sepanjang semester pertama tahun 2026. MTL berhasil meraih pendapatan sebesar 4,69 triliun rupiah. Bisnis penyewaan menara menjadi kontributor utama dengan porsi mencapai 81,7% dari total pendapatan. Seiring pertumbuhan omset, perseroan mengantungi laba bersih sebesar 1,11 triliun rupiah atau tumbuh 1,5% secara tahunan. Sementara itu, total EBITDA perseroan tercatat sebesar 3,89 triliun rupiah dengan margin EBITDA berada di level 82,9%. Dari sisi operasional, Mitratel semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyedia infrastruktur digital terbesar di Asia Tenggara. Hingga Juni 2026, perseroan mengelola sebanyak 40.563 menara, dengan 59% diantaranya tersebar di luar Pulau Jawa. Efisiensi ini berhasil mendorong kolokasi tumbuh 10,3% menjadi 23.303 tenan, sehingga mengerek tenant ratio naik menjadi 1,57 kali. Di samping itu, jaringan fiber optik perseroan tumbuh 13,9%, mencapai 74.779 km label length. Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardia Hartoko menyampaikan bahwa perseroan terus bertransformasi menjadi Next Generation Tower Company. Langkah transformasi selaras dengan arah BPI Danantara dan Telkom Group melalui pengembangan jaringan fiber, fixed wireless access, serta Power as Service. Selain itu, perseroan menerapkan teknologi Artificial Intelligence Ionic One untuk meningkatkan efisiensi operasional menara. Memasuki semester kedua, perseroan optimis lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh pemerintah akan memicu ekspansi agresif operator seluler. Berbagai sumber untuk IDX Channel.